Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama kali ini dalam PJJ SKE di kelas 12, yaitu kita akan membahas mengenai perkembangan Islam di Indonesia yang disusun oleh Arif Mulani, PJJ materi SKI Perkembangan Islam di Indonesia kelas 12 MASP. Dalam materi kelas 12 ini di semester 1 dan di semester 2 ada beberapa materi yang harus kalian lampaui. Di semester 1 sendiri ada 3 bab yang harus kita lalui, dan di semester 2 ada 4 bab yang harus kita lewati. Di semester 1 sendiri itu ada 3 bab meliputi 1. Perkembangan Islam di Indonesia, 2. Peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia, 3. Kerajaan Islam di Indonesia. Selanjutnya di semester 2 ada pertama peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, 2. Perkembangan Islam di Asia Tenggara, 3. Perkembangan Islam di Asia Afrika, 4. Perkembangan Islam di dunia Barat. Selanjutnya di materi semester 1 di kelas 12 ini yang terdiri dari 3 bab. Yang pertama perkembangan Islam di Indonesia, yang kedua peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia, dan yang ketiga yaitu mengenai kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Pada bab pertama ini, yaitu mengenai perkembangan Islam di Indonesia, itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian semua kuasai. Yang pertama yaitu mengenai 1. Peserta didik mampu memahami kewajiban dalam berdakwah. 2. Peserta didik mampu mengamalkan semangat yang tinggi dalam berdakwah. 3. Peserta didik mampu menganalisis jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu peserta didik mampu membuat kerangka hasil analisis mengenai jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Selanjutnya ada peta konsep dalam mengenai materi perkembangan Islam di Indonesia yang kalian harus kuasai. Tujuan dari peta konsep sendiri yaitu untuk memudahkan kita dalam mempelajari materi. Yang pertama yaitu mengenai perkembangan Islam di Indonesia. 1. Situasi dan kondisi pra-Islam. 2. Jalur masuk Islam ke Indonesia. 3. Strategi dakwah. Dan selanjutnya yaitu fase penyebaran Islam di Indonesia. Dalam perkembangan Islam di Indonesia sendiri itu ada situasi, yang pertama itu ada situasi dan kondisi pra-Islam, atau lebih gampangane ngeling-elinge yaitu zaman kondisi sadurunge Islam iku teko nang Indonesia iku kepiye modele, seperti itu. Dalam situasi dan kondisi pra-Islam di Indonesia, maksudnya sebelum Islam ada di Indonesia, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu mengenai letak geografis, yang kedua ada keyakinan dari masyarakat itu sendiri, selanjutnya mengenai perekonomian atau perdagangan, selanjutnya ada keempat itu ada
politik, dan yang kelima ada kesenian dan sastra. Sedangkan mengenai perkembangan Islam di Indonesia melalui jalur masuknya Islam ke Indonesia itu dibagi ada beberapa jalur, atau kalau lebih mudahnya itu mengingat jalur masuknya itu teori-teori mengenai masuknya Islam di Indonesia. Di dalam teori sendiri itu ada empat teori yang harus kalian pelajari mengenai masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Gujarat atau teori India, yang kedua teori Arab atau teori Mekah, yang ketiga yaitu teori Persia, yang selanjutnya yaitu teori Cina. Selain mengenai jalur masuknya Islam ke Indonesia dan situasi perkembangan Islam di Indonesia sendiri itu dilakukan atau ada strateginya tersendiri, strategi dalam berdakwah atau yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Strateginya itu meliputi beberapa bagian, atau strategi itu atau carane iku ono beberapa bagian. Yang pertama yaitu mengenai perdagangan, yang kedua melalui jalur perkawinan, yang ketiga melalui jalur politik, selanjutnya melalui jalur pendidikan, yang kelima kesenian, dan yang keenam itu tasawuf. Selanjutnya pada kita konsep yaitu mengenai fase penyebaran Islam di Indonesia. Fase atau kurun waktu itu dalam perkembangan Islam di Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama fase kehadiran pedagang muslim, yang kedua fase terbentuknya kerajaan Islam, dan yang ketiga atau terakhir yaitu fase pelembagaan atau lembaga-lembaga Islam. Selanjutnya di bab 1 tadi mengenai ada situasi dan kondisi pra-Islam di Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu mengenai letak geografis, terus ada 2 keyakinan, 3 perekonomian, keempat politik, kelima kesenian dan sastra, ada 5 yaitu mengenai situasi dan kondisi pra-Islam di Indonesia. Letak geografis, keyakinan, perekonomian, politik, dan kesenian dan sastra. Yang pertama mengenai letak geografis, itu dikatakan letak geografis utawa strategi utawa letak wilayah Indonesia itu strategis yang digunakan oleh jalur perdagangan. Jadi perkembangan Islam di Indonesia itu dipengaruhi oleh jalur atau posisi Indonesia itu strategis untuk jalur perdagangan. Kenapa? Orang-orang yang berdagang itu orang-orang muslim yang berasal dari entah itu Gujarat, ada juga Persia, ada juga dari Arab, dan pedagang muslim dari beberapa negara muslim lainnya. Terus yang kedua mengenai keyakinan. Sebenarnya kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam datang itu sudah memiliki keyakinan, dan sudah ada juga beberapa agama yang ada di Indonesia, misalnya agama Hindu dan agama Buddha. Mengenai keyakinan sendiri, masyarakat di Indonesia dulu sebelum Islam datang itu sudah meyakini tentang animisme dan dinamisme. Kalau animisme itu mengenai kepercayaan pada roh-roh nenek moyang, sedangkan dinamisme itu percaya pada benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Selanjutnya yaitu mengenai perekonomian dan atau juga disebut perindustrian atau perekonomian.
Situasi dan kondisi pra-Islam pada sebelum Islam datang itu sudah cukup bagus. Karena apa? Indonesia itu memiliki hasil rempah-rempahnya itu melimpah, dan sebelum Islam datang pun sudah ada para pedagang yang mengambil rempah-rempah itu, dan Indonesia dijadikan jalur perdagangan sehingga ekonominya sangat bagus. Selanjutnya yaitu mengenai kondisi pra-Islam dulu, mengenai politik dan pemerintahan. Islam, mohon maaf itu salah ketik, Islam sudah menang sistem politik dan pemerintahan. Sebenarnya yang dimaksud di sini yaitu mengenai politik, yang ditanyakan kan mengenai kondisi pra-Islam atau sebelum Islam. Sebenarnya di Indonesia sendiri kondisi politiknya sebelum Islam datang itu sudah mengenal politik. Buktinya apa? Dengan adanya kerajaan seperti kerajaan Majapahit dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu mengenai kesenian dan sastra. Sebelum Islam datang itu, jauh sebelum Islam datang, di Jawa itu sudah ada sastra Jawa, dan sudah ada juga yang menerjemahkan beberapa kitab seperti kitab Kertagama, seperti kitab Negara Kertagama, terus ada kitab yang lain yang sudah diterjemahkan. Selanjutnya yaitu mengenai jalur masuknya Islam ke Indonesia. Yang dimaksud jalur masuknya Islam ke Indonesia di sini itu yang dimaksud piye jalure ki lewat opo kabeh Islam mlebu Indonesia. Mengenai jalur masuknya Islam ke Indonesia itu ada beberapa teori. Ada teori India, teori Arab, terus ada teori Persia juga ada, dan terakhir juga ada teori Cina. Yang pertama yaitu mengenai teori India. Teori India sendiri ada juga yang mengatakan bahwa itu teori Gujarat itu juga benar, karena Gujarat itu India. Karena Gujarat itu salah satu wilayahnya teori India juga disebut teori Gujarat. Maaf, teori India itu juga teori Gujarat. Karena apa? Gujarat merupakan salah satu wilayah yang ada di India, seperti itu. Teori India sendiri atau teori Gujarat itu dikemukakan oleh beberapa penteori. Yang pertama yaitu Snook Hurgrons, dua Snapel, yang ketiga Mokwitte. Dari beberapa tokoh atau pencetus teori tersebut mengatakan yang pertama yaitu kalau Snook Hurgron, peneliti asal Belanda, mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai atau Gujarat, India. Yang selanjutnya yaitu menurut teori Snapel, teori India yang dimukakan Snapel atau ilmuwan barat. Dia atau Snapel mengaitkan bahwa Islam di Indonesia dengan Islam yang ada di daerah Gujarat Malabar, dan ia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia itu lewat pedagang Gujarat karena memiliki beberapa persamaan itu kalau menurut Snapel. Yang selanjutnya yaitu menurut Mokwitte, sebenarnya ada hubungan antara Gujarat dan Indonesia. Itu beliau atau Mokwitte itu beralasan seperti itu karena ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu batu nisan makam Raja Malik Al-Soleh merupakan raja kerajaan Samudra Pasai sing ning Aceh, bertuliskan angka tahun 686 Hijriah atau 1297 Masehi dengan menggunakan nisan yang berasal dari Gujarat, India. Jadi begini alasan pertama, makam nisan utawa patoke
Raja Malik Al-Saleh utawa tengere Raja Malik Al-Saleh sing ana tulisane 686 garing 1297 Masehi itu pathoke padha utawa mirip karo pathok ning India. Terus yang kedua yaitu selain batu nisan yang terdapat di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur, juga menunjukkan hal yang sama. Kedua batu nisan tersebut memiliki persamaan bentuk dan batu nisan yang terdapat di Jambai, Gujarat. Yang pertama tadi kan mengenai batu nisan milik makam Raja Malik Al-Saleh. Yang selanjutnya yang kedua yaitu dikuatkan lagi dengan batu nisan dari Maulana Malik Ibrahim sing Gresik, itu juga ada kesamaan dengan batu nisan yang terdapat di Jambai, Gujarat, India. Selanjutnya mengenai teori Mekah. Teori Mekah sendiri dikemukakan oleh beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Sir Thomas Arnold, yang kedua Hamka, yang ketiga Ayumardi. Menurut Sir Thomas Arnold, bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 Hijriah. Pada abad ke-7 Hijriah. Mohon maaf, bukan pada abad ke-7 Hijriah. Islam masuk ke Indonesia kalau menurut Arnold itu pada abad ke-7 Masehi. Itu beliau atau Sir Thomas Arnold itu berpendapat seperti ini. Beliau berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia secara langsung dari Arab, tidak melalui bangsa lain. Maksudnya di sini Sir Thomas Arnold mengatakan dalam teorinya bahwa Islam yang ada di Indonesia itu datang dari Arab langsung, tidak melalui bangsa lain seperti ini. Maksudnya misalnya beliau berpendapat seperti ini, bahwa Islam yang ada di Indonesia ku awite Islam sing kon Arab, tapi langsung ora pindah-pindahan kon negara. Misalnya iki kon Arab iku kudu lewat India terus Indonesia, tidak seperti itu, akan tetapi dari Arab langsung ke Indonesia, seperti itu. Sedangkan menurut Prof Hamka utawa nek cah nom-nom biasane sing senengane maca novel mesti ngerti Prof Hamka. Karya-karya beliau novelnya itu juga sangat banyak. Kalau menurut Prof Hamka, Islam di Indonesia itu sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 sampai 8 Masehi, dan beliau juga mengatakan bahwa Islam itu langsung dari Arab. Jadi ini Islam kon Arab langsung nong Indonesia, tidak mampir-mampir ke negara yang lain. Selanjutnya menurut teori Az-Zumardi, beliau mengatakan Islam datang ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi, namun masih terbatas, dan ia berpendapat baru pada abad ke-12 Islam di Indonesia baru tersebar, yang disebarkan oleh para sufi pengembara yang berasal dari Arab. Alasan ini dikuatkan oleh corak Islam awal yang dianut oleh masyarakat Indonesia adalah Islam yang bercorak sufistik, karena pada masa Al-Ghazali dinasti Abbasiyah muncul sufi-sufi pengembara yang bertujuan untuk menyebarkan Islam tanpa pamrih. Maka sufi-sufi inilah yang disinyalir datang dan menyebarkan Islam di Indonesia. Jadi kalau menurut Az-Zumardi itu Islam ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi itu sudah ada Islam. Kan tetapi beliau juga memaparkan bahwa Islam ke Indonesia itu populernya pada abad ke-12 berpopuler, karena abad ke-7 itu masih sedikit dan ke-12 baru banyak sekali. Terus selanjutnya yaitu mengenai teori yang ketiga, yaitu teori Persia. Menurut Husain Jajadiningrat atau pencetus teori Persia, beliau mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi.
di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Pada teori ini lebih menitik beratkan pada aspek kebudayaan antara Indonesia. Jadi teori Persia beliau mengatakan bahwa Islam ke Indonesia itu pada abad ke-13. Itu didasarkan pada beberapa aspek. Kalau menurut beliau itu yang dijadikan patokan itu aspek kebudayaan di Indonesia dan Persia itu hampir sama. Bukti persamaan menurut beliau yang pertama itu adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura. Di Indonesia juga ada mengenangnya terbunuhnya Husain, cucu Nabi Muhammad, di perang Karbala. Yang kedua yaitu adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut Syekh Siti Jenar dan Al-Hallaj. Yang selanjutnya itu penggunaan istilah bahasa Iran atau Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Yang selanjutnya yaitu adanya persamaan batu nisan Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi di Gresik dan Malik As-Soleh tahun 1297 Masehi di Pasai yang berasal dari Gujarat. Ini hampir mirip pada teori yang pertama India tadi, poin terakhirnya. Dan yang keempat yaitu mengenai teori Cina. Di teori Cina sendiri mengemukakan atau mengatakan teori ini, Cina ini mengatakan bahwa Islam ke Indonesia itu berasal dari para perantau yang berasal dari Cina yang tinggal di Indonesia. Teori ini didasarkan pada kronik atau berita dari luar negeri pada masa dinasti Tang atau pada tahun 618 sampai 960 yang didasarkan pada buku dari karangan Sumanto Al-Qurtubi dalam buku Arus Cina, Islam, dan Jawa, seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai strategi dakwah Islam di Indonesia. Dakwah di Indonesia sendiri dilakukan oleh beberapa ulama dan para pedagang serta para mubalik. Itu ada beberapa cara atau strategi yang digunakan karena setiap daerah itu memiliki strategi yang berbeda-beda. Kurang lebih ada 6 strategi dakwah di Indonesia. Yang pertama yaitu perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga politik, dan yang keempat pendidikan, kelima kesenian, dan yang terakhir tasawuf. Strategi dakwah yang pertama yaitu mengenai perdagangan. Kalau strategi dakwah Islam di Indonesia melalui perdagangan, yaitu awal proses Islamisasi di Indonesia itu melalui media perdagangan, yaitu pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang dari Arab, Persia, dan India serta dari daerah-daerah yang lain itu datang ke Indonesia di antara kurun waktu 7 sampai 16 Masehi tersebut pada abad ke-7 sampai 16. Dan dalam strategi dakwah perdagangan, jalur Islamisasi melalui perdagangan dikatakan sangat menguntungkan. Karena apa? Karena para raja-raja dan bangsawan turut dalam aktivitas ini. Dapat dikatakan menguntungkan karena bersinggungan langsung dengan raja-raja. Soalnya apa? Ibaratnya ki raja itu koyok tawone koyok raja tawon. Dadine iku nek rajane tawon wis kecekel, anak buahnya mesti menut. Dadine ibaratnya rajane wis pamane iso Islamno, otomatis rakyatnya juga ikut Islam. Selanjutnya yaitu melalui strategi dakwahnya melalui perkawinan.
yaitu adanya pernikahan antara kaum pribumi dengan para pedagang muslim yang telah menetap, yang selanjutnya setelah menetap, beliau atau pedagang para muslim tersebut menikahi kaum pribumi. Dengan cara tersebut, ketika menikah, beliau dalam prosesi perkawinan dengan pihak pribumi, dan kaum atau pihak pribumi harus mengucapkan kalimat syahadat karena menikah dengan pedagang muslim, sehingga perkawinan merupakan media yang efektif. Contohnya Raden Rahmat dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawungaten, dan selanjutnya Raja Brawijaya dengan Putri Campa. Selanjutnya, strategi dakwah di Indonesia melalui politik. Nah, di sini politik itu hampir sama dengan perdagangan yang bersinggungan dengan raja. Karena apa? Dalam politik itu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dengan pemerintahan. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya masuk Islam, seperti tawon tadi saya ibaratkan seperti itu. Selanjutnya, mengenai strategi dakwah melalui jalur pendidikan. Pendidikan sendiri di Indonesia, strategi dakwahnya itu melalui pendidikan pesantren. Dan pesantren paling awal masa perkembangan Islam adalah miliknya pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel yang berada di Ampel Dina. Dan selanjutnya itu Sunan Giri juga mengembangkan dengan pendidikan pesantren. Selanjutnya yaitu dengan kesenian, strategi dakwah Islam di Indonesia dengan kesenian, yaitu dengan melalui kesenian mengadakan pertunjukan seperti gamelan, wayang. Cara seperti ini itu cukup banyak dilakukan di Yogyakarta dan Solo serta Cirebon dan lain sebagainya. Tentu dengan mengundang banyak masyarakat berkumpul, dan selanjutnya dilaksanakan dakwah. Jadi seperti ini, beliau mengadakan pertunjukan gamelan dan wayang. Setelah itu ketika pada orang-orang yang mau menonton itu, kalau kumpul banyak, beliau yang melakukan dengan kesenian tersebut lalu berdakwah, seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga seorang sufi biasa dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Selanjutnya yaitu mengenai mengapa agama Islam berkembang pesat dan mudah diterima masyarakat Indonesia. Itu disebabkan oleh beberapa hal lain. Pertama, agama Islam bersifat terbuka. Kedua, penyebarannya agama Islam dilakukan dengan cara damai, berbeda dengan daerah Timur Tengah yang dilakukan dengan penaklukan. Yang ketiga yaitu Islam tidak mengenal diskriminasi. Selanjutnya, perayaan-perayaan dalam agama Islam dilakukan dengan sederhana. Dan yang kelima yaitu dalam Islam dikenal adanya kewajiban mengeluarkan zakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat dengan adanya kewajiban zakat bagi yang mampu. Berikutnya mengenai fase-fase penyebaran Islam di Indonesia. Menurut Siti Maimunah mengatakan bahwa ada 3 tahap proses Islamisasi di Indonesia. Itu dikatakan berasal dari keterangan Hasan Mu'arif Ambari. Yang pertama yaitu fase kehadiran pedagang muslim pada abad ke-13. Ada fase
yang lain. Yang pertama yaitu fase kehadiran pedagang muslim sebelum abad ke-13. Pendapat masuknya agama Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 itu kalau pedagang muslim, ada juga yang mengatakan abad ke-13 juga ada. Itu kalau fase kehadiran pedagang itu berbeda-beda pendapat. Yang kedua yaitu fase terbentuknya kerajaan Islam 13-16 Masehi. Pada fase ini ditandai dengan adanya atau munculnya pusat-pusat kerajaan Islam. Ditemukannya makam Malik Al-Soleh yang ada di Samudra Pasai Aceh yang terletak di kecamatan atau samudra di Aceh Utara dengan angka tahun 696 Hijriah garing 1297 Masehi. Selanjutnya itu fase pelembagaan Islam. Pada fase ini para pemangku kerajaan berguru ke pusat pendidikan Islam seperti Ternate berguru ke Sunan Giri di Gresik. Yang terakhir yaitu hikmah pembelajaran yang dapat kita petik atau ibrah. Pertama, dalam mengajarkan Islam haruslah kita menggunakan cara-cara yang ramah dan bijaksana, bukan justru mengajak kepada kebencian dan pertumpahan darah. Kedua, meneladani kesuksesan para ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Ketiga, sebagai generasi penerus, kita dituntut untuk berperilaku yang memiliki uswah hasanah. Yang keempat, sebagai generasi penerus, kita dituntut untuk berperilaku memiliki uswah hasanah. Yang selanjutnya itu yang kelima, mohon maaf ya, nomor 3 dan 4 itu sama ternyata. Terus yang kelima yaitu menyadari bahwa perjalanan sejarah perlu kita jadikan sebagai pemikiran dan peneladanan, terutama dalam hal perjuangan para ulama. Selanjutnya ini ada oleh-oleh, yaitu tugas pertemuan TP1. Katakan TP1 karena tugas pertemuan ke-1. Di situ diperintahkan tulislah jawaban di buku tulis atau di kertas folio. Jadi jangan diketik tetapi ditulis di buku tulis atau di kertas folio. Tulislah kelas, tulislah nama, tulislah jenis tugas TP1 tadi, dan jangan lupa tulis mata pelajaran. Sudah sekian dari Bapak. Apabila kurang atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, monggo silahkan ditanyakan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.